perbuatan dan perkataan seorang fikih juga sebagai rujukan bagi setiap orang untuk mengetahui hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Dengan mempelajari fikih, manusia akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kesemuaan itu merupakan kebutuhan manusia agar terciptanya kemasalahan dalam hidup dan kehidupan manusia, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Adapun tujuan mempelajari unsur fikih sesungguhnya agar kita mampu menyelami hukum-hukum Allah dengan baik dan benar, agar dapat diterapkan dalam kehidupan nyata setiap hari. Para ulama telah menyimpulkan bahwa mempelajari unsur fikih sesungguhnya akan membawa hukum dan dalil-dalil yang melandasinya. Di samping itu, mempelajari unsur fikih untuk menjadikan kata paham secara mendalam tentang berbagai ketentuan hukum seperti ibadah, muamalah, dan perkembangan fikih dan unsur fikih. Berikut penjelasan mengenai perkembangan fikih dan unsur fikih. 1. Perkembangan fikih menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqi. Perkembangan fikih terbagi menjadi 6, yaitu sebagai berikut. Periode 1. Periode ini dimulai sejak Rasul Nabi Muhammad SAW sampai wafat beliau. Pada periode ini penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah. Sumber hukum ketika itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pengertian fikih pada manusia identik dengan syariat karena penentuan hukum terhadap suatu masalah seluruh berpulang kepada Rasulullah SAW. Dengan menjelma sebagai ijtihad para sahabat dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam nas. Dalam menjelaskan hukum yang dicari tidak dijumpai dalam Al-Quran, mereka mencari jawaban dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun jika dalam Sunnah Rasulullah tidak dijumpai pula jawabannya, mereka melakukan ijtihad. Periode 2. Periode awal pertumbuhan fikih. Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2. Periode ketiga ini merupakan titik awal pertumbuhan fikih sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Dengan bertebarnya para sahabat ke sebagian daerah sejak masa Khulafur Rasyidin, muncul berbagai fakta dan ijtihad hukum. Periode ini dimulai awal abad ke-2 sampai pada pertengahan abad ke-4. Dalam periode sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk dalam periode kemajuan Islam pertama. Seperti periode sebelumnya, ciri khas
Yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad dan tinggi di kalangan ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang. Perkembangan pemikiran ini tidak saja dalam bidang ilmu agama, tetapi juga dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan lainnya. Periode kelima. Periode ini dimulai dari pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7. Pada masa ini, para ulama berusaha mengomentari, memperjelaskan, dan mengulas pendapat. Ulama fikih lebih banyak berpegangan pada hasil ijtihad yang telah dilakukan oleh imam mazhab mereka masing-masing, sehingga mujtahid tidak ada lagi. Meskipun ada ulama fikih yang berijtihad, maka ijtihadnya tidak berlepas dari prinsip mazhab yang mereka anut. Periode ke-6. Masa ini dimulai pada abad ke-7 sampai munculnya majalah Al-Ahkam